Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 MTSPM yang Bapak banggakan. Marilah sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, kita luangkan waktu sejenak untuk membaca Ummul Quran yang kita tujukan kepada para masyayikh kita, para pendahulu bangsa kita, para masyayikh kita, para muassis pondok, para leluhur kita. Semoga pertemuan singkat ini membawa kemanfaatan dan keberkahan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baiklah, pada pagi kali ini kita akan membahas tentang materi akhlak tercela bagi diri sendiri. Akhlak tercela atau biasa disebut dengan akhlak madhmumah, kebalikan dari akhlak mahmudah. Kalau pertemuan pada waktu minggu-minggu kemarin kita sudah bahas tentang akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, kita sekarang kebalikannya, yakni akhlak tercela, yakni akhlak madhmumah. Di antara akhlak tercela atau akhlak yang tidak baik atau akhlak yang buruk, itu yang pertama adalah ananiyah. Ananiyah itu berasal dari kata ana yang berarti saya. Jadi artinya ana itu saya atau aku. Jadi kalau ananiyah secara bahasa mengutamakan diri sendiri atau biasa disebut dengan istilah egois, atau orang yang bersikap lebih mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Sikap ini berbahaya bagi diri sendiri karena akan membawa pelakunya menjadi rakus, bahkan berupaya menyingkirkan keberadaan orang lain yang akan mengganggu tujuannya. Jadi sakarepe dhewe, ibaratnya seakan dunia ini milik dia sendiri. Koyok-koyok sing duwe dunya. Karena egois itu modelnya kayak gitu. Makanya di sini yang kedua dibahas tentang bentuk ananiyah atau ciri ananiyah. Seorang yang ananiyah, seorang egois itu pasti satu, selalu ingin menang dalam pembicaraan bersama teman. Jadi nek ngomong gak gelem kalah. Gak gelem kalah, jadi kepingin menang. Yang kedua, kurang menghargai pendapat orang lain karena ingin cari menang atau pengakuan dari orang lain. Jadi pasti ciri selanjutnya adalah kurang bisa menghargai pendapat orang lain karena menganggap pendapat dirinya sendiri itu yang paling benar dan pendapat orang lain itu pasti salah. Yang ketiga, ciri khasnya itu menonjolkan kemampuan dirinya di hadapan sesama manusia. Jadi kepingin dilihat orang itu pasti. Jadi kepingin dia yang dianggap, orang lain nggak boleh dianggap. Yang selanjutnya adalah susah menerima saran atau kritik dari orang lain karena merasa dirinya yang paling benar, dirinya yang paling pintar, dirinya yang paling kaya dan lain sebagainya. Itu jadi pasti susah menerima saran atau kritik dari orang lain. Kalau dikasih masukan pasti ngeyel dan lain sebagainya. Itu ciri khas orang yang mengamalkan ananiyah. Dampak negatif dari ananiyah itu sendiri atau akibat negatif dari perilaku ananiyah itu, yang pertama itu pasti tidak disukai dalam pergaulan karena gak gelem kalah, sakarepe dhewe, mesti orang lain itu gak suka bergaul dengan dirinya.
Yang kedua, menurunkan martabatnya sehingga lambat laun tidak disukai orang. Jadi martabat dirinya itu secara otomatis nanti lambat laun akan turun. Karena yang awalnya pinter nanti dianggap orang lain jadi sok pinter. Yang awalnya dipandang benar jadi menjadi sok benar. Nah, jadi gitu. Secara otomatis nanti dampak selanjutnya pasti terisolir atau terpinggirkan dari pergaulan masyarakat lingkungannya. Jadi disisihno dari konco-koncone gak dikumpuli dan lain sebagainya. Atau disisihkan. Lah bagaimana sih cara menghindari sikap anania? Yang pertama, itu mengendalikan diri untuk tidak selalu menang dalam pembicaraan. Jadi pandai menghormati pendapat orang lain. Itu cara menghindari anania. Jadi nanti bisa mudah menerima masukan. Yang ketiga, tidak menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. Karena apa? Karena kebenaran itu pada hakikatnya itu hanya Allah yang punya. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhan, dari Allah, bukan dari siapa-siapa, bukan dari manusia, tapi anugerah dari Allah. Jadi manusia tugasnya nggak boleh merasa paling benar, karena yang mutlak benar hanya Allah. Yang ketiga, itu belajar menghargai orang lain sebagaimana dirinya ingin dihargai. Nah, jadi kalau dirinya ingin dihargai, makanya diri kita harus bisa menghargai orang lain. Nek dicokot loro, yo ojo nyokot kancane, kan gitu. Jangan, kalau kamu pukul diri kamu sendiri itu sakit, maka kamu jangan memukul orang lain. Dadi dipadakno wong liya iku awake dhewe. Nah, yang selanjutnya akhlak tercela yang kedua itu adalah putus asa. Putus asa, asa itu harapan. Jadi putus asa adalah putus harapan atau tidak mau ada harapan lagi. Karena apa? Orang yang dikatakan putus asa itu bila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula ingin dicapai. Dan itu terjadi berulang-ulang, gak hanya sekali tapi bolak-balik. Kemudian akhirnya putus asa. Wes males aku, sudah belajar pancet bijiku elek. Nah, itu namanya putus asa. Nah, bentuknya apa atau cirinya? Yang pertama, orang yang putus asa itu pasti males. Ketika gagal itu pasti males. Yang kedua, tidak semangat untuk meneruskan usahanya. Jadi kalau sudah sekali gagal itu sudah tidak mau mencoba lagi. Ibarat kamu naik sepeda, sekali jatuh udah nggak mau naik sepeda lagi. Wis males aku naik sepeda, karena aku naik sepeda berulang kali jatuh terus. Nah, itu namanya ya nggak bisa nanti naik sepeda. Ciri selanjutnya tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Jadi cemberut, malas karena bawaannya. Yang ciri selanjutnya lagi, mudah terpancing emosi sehingga sebentar-sebentar marah walaupun dengan sebab kecil. Jadi oversensitif. Oversensitif. Larangan putus asa ini diatur dalam surat Yusuf ayat 87, walatai asu miroihillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Di sini putus asa dikatakan apa? Orang yang putus asa itu hanya orang-orang kafir. Loh kok bisa, Bapak? Iya. Karena orang yang putus asa itu
termasuk orang yang kufur nikmat. Kenapa? Tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, padahal kemampuan yang dimiliki itu berasal dari Allah atau anugerah dari Allah. Sampean bisa berkedip, bisa bicara, bisa berpikir, bisa berjalan, tangannya bisa gerak, itu semuanya rahmat dari Allah. Kemudian kalau kamu putus asa, berarti kan ibaratnya kamu nggak mau mendaya gunakan apa yang telah diberikan oleh Allah. Makanya dipandang kita itu kalau putus asa sama dengan orang kafir. Karena apa? Telah kufur nikmat. Secara otomatis nanti menimbulkan dampak negatif putus asa. Apa itu? Yang pertama, dapat merugikan diri sendiri karena membuang waktu dan energi yang dimiliki. Karena orang yang putus asa tadi pasti males gitu kan, pasti itu mau ngapa-ngapain nggak mau, mau kerja nggak mau, mau belajar nggak mau. Nah itu nanti bisa membuang waktu. Padahal ayatnya apa? Wal ars, gimana? Demi masa, demi masa. Banyak orang yang merugi. Karena apa? Terbuang waktunya, jadi rugi. Namanya sampean hidup 60 tahun. Kemudian kamu buat tidur aja itu kisaran 20 tahun. Berarti kalian 40 tahun itu enggak tidur. Nah, ketika kamu enggak tidur, itu berapa waktu yang terbuang? Karena kamu malas. Nah, ketika tidur kamu enggak melakukan usaha juga, berapa waktu juga akan terbuang. Nah, padahal kamu diberikan energi dan kemampuan yang dimiliki itu cukup banyak dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir gagal lagi. Ibarat kamu belum berenang sudah takut tenggelam. Nah, yuk mana bisa. Kepingin, ibarat gini, kepingin lihat indahnya puncak gunung tapi kamu nggak mau mendaki dengan capek. Nah, itu gimana? Ya lihat film kan gitu. Cuma kan beda lihat secara langsung dengan melalui film atau melalui video dari teman-teman yang sudah ada di puncak seumpamanya, itu beda. Yang selanjutnya, terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah. Yang dimaksud kafir itu tadi kufur nikmat itu tadi. Nah, bagaimana cara menghindari putus asa? Yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Jadi kalau ada orang lain gagal, kamu harus belajar dari kegagalan orang lain. Kalau diri kamu sendiri gagal, kamu juga harus bisa belajar dari kegagalan yang telah kamu alami biar nggak jadi gagal. Ibarat peribahasa, jangan sampai keledai itu jatuh pada lubang yang sama gitu. Atau mengubah konsep, yang ada itu bukan kegagalan itu nggak ada, karena yang ada adalah kegagalan itu bukan gagal tapi keberhasilan yang tertunda. Nah, jadi kegagalan dirubah, kegagalan itu nggak ada, yang ada itu keberhasilan yang tertunda. Nah, itu merubah konsep seperti itu. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Nah, ini pada pertemuan yang dulu sudah dibahas tentang namanya tawakal, sabar, qanaah dan lain sebagainya, itu masuk ke sini. Ya, demikianlah penjelasan singkat tentang
terpuji. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang akhlak. Yang Bapak maksud akhlak tercela. Akhlak tercela bagi diri sendiri ini baru 2 tema atau dua pembahasan, yakni tentang ananiah, yang kedua tentang putus asa. Nanti ada akhlak tercela lagi, ada ghadab, ada toma, ada takabur dan lain sebagainya. Nanti kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan singkat ini membawa kemanfaatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.